Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1551, Keterampilan Tempur Pertama. Di kejauhan, sang Master Dao Pen tertawa. Sungguh, Blue Star Arai, yang hebat, ia benar-benar dapat mengguncang miliaran bidang bintang dengan kekuatannya sendiri dan menyusunnya menjadi sebuah Dao. Itu memang keterampilan tempur terbaik di bawah Su Zhen. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya pelan-pelan. Lalu cahaya Tao muncul, seketika menyapu bersih sisa kekuatan bintang dalam tubuhnya. Master Dao Pen menatap Gu Pan dan berkata, "Harus kuakui, aku meremehkanmu sebelumnya. Kamu masih cukup mampu." Gu Pan tertawa, "Harus kukatakan, aku benar-benar ingin bertemu wujud aslimu." Sang Master Avenue Pen tersenyum dan berkata, "Anda tidak memenuhi syarat. Saya tidak bermaksud menghina Anda. Saya hanya menyatakan fakta." Gu Pan tidak marah. "Jika suatu hari aku mati dalam pertempuran, itu tidak akan menjadi hal buruk bagiku. Jika aku terbunuh seketika, itu akan lebih baik." Sang Master Dao Pen menatap Gu Pan dan berkata, "Kalau begitu aku akan membantumu." Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan baru terkumpul di telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, semangat juang tiba-tiba menyebar dari dataran tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera mencapai kaki Ye Guan di kejauhan. Ye Guan saat ini masih sedikit bingung, karena dia baru saja terluka parah oleh pedang itu, dan baik tubuh maupun jiwanya sedang lemah saat ini. Melihat hasrat bertempur yang terpancar di hadapannya, wajahnya penuh kebingungan. Di kejauhan, pemilik pena Dadao memiliki ekspresi muram. Gu Pan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara Ye, ini seharusnya pengakuan dari Komandan Pengawal Dewa Kuno kepadamu. Cepatlah naik." Ye Guan menoleh dan menatap pemilik Dao Pen, yang juga sedang menatapnya. Gu Pan berkata, "Aku akan menyeretnya." Ye Guan mengangguk, "Terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berjalan mendekati semangat juang itu. Pemilik Dao Pen mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan di telapak tangannya menjadi semakin kuat. Dia secara alami tahu apa maksud Ye Guan naik, pihak lainnya hanya mengundang Ye Guan. Pada saat ini, jiwa yang melekat pada pemilik pena Dao Agung tiba-tiba berkata, "Kerajaan ilahi kuno telah memilihnya." Pemilik Dao Pen mengendurkan tangannya, berbalik dan pergi, lalu segera menghilang di dalam malam. Segera, Ye Guan mengikuti semangat juang dan tiba di dataran tinggi. Saat mendongak, dia melihat sebuah kepala melayang 1000 kaki jauhnya, dan di sekeliling kepala itu terdapat 2 tangan dan 2 kaki. Keempat anggota tubuhnya tertekan oleh suatu kekuatan misterius. Tatapan mata Ye Guan jatuh ke kepala. Jelas, orang di depannya adalah pemimpin pengawal Dewa Kuno, dan semua semangat juang berasal dari kepala ini. Kepala itu tiba-tiba berbicara, "Orang-orang dari luar wilayah kekuasaan." Ye Guan mengangguk, kepala itu bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Ye Guan berkata dengan jujur, "Perburuan harta karun." Kepala suku berkata, "Ini adalah tempat yang penuh masalah. Jika kamu datang ke sini untuk mencari harta karun, bahkan jika kamu menemukan harta karun, kamu juga akan terlibat dalam masalah. Apakah kamu tidak takut?" Ye Guan segera berkata, "Jangan takut." Dia tentu saja mengerti bahwa pihak lain ingin membuat kesepakatan dengannya. Dia juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Jika dia, Ye Guan, ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membayarnya. Jika dia ingin mengambil keuntungan dari orang lain, dia harus bekerja keras. Kepala itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, pendekar muda, pergilah menemui raja kami." Selagi dia bicara, sebuah token perlahan melayang di hadapan Ye Guan.
Ye memandang token di depannya, merasa agak bingung. Kepala suku itu berkata, "Ini perintahku. Jika kau memberikan perintah ini, semua pengawal dewa kuno di sini akan mematuhimu." Ekspresi Ye Guan tergerak. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak." Kepala itu berkata, "Silakan." Ye Guan menyimpan token itu dan berbalik untuk pergi. Ketika dia tiba di kaki gunung, dia mengeluarkan token, dan semua penjaga dewa kuno di lapangan segera berlutut. Ye Guan menoleh ke arah Gu Pan, yang berkata, "Saat kamu naik, dia pergi." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Pergilah ke kerajaan dewa kuno segera." Gu Pan menatap Ye Guan, "Apakah kamu sudah menentukan pilihan?" Ye Guan berkata, "Ya." Gu Pan terdiam. Ye Guan berkata, "Itu tergantung pada apakah negara dewa kuno memilihku." Di tempat ini, Ye Guan harus memilih satu sisi, karena dia tahu bahwa pemilik Dadao Pen pasti akan memilih satu sisi. Terlebih lagi, tempat pertama yang ingin dipilih oleh pemilik Penadao pastilah kerajaan dewa kuno, karena kerajaan dewa kuno akan selalu memiliki artefak tertinggi. Dan sekarang dia sudah mendapat kesempatan ini, tentu saja dia tidak boleh melewatkannya. Dan dia juga bisa menebak bahwa pemilik Dao Pen pasti telah memilih persimpangan antara dunia maya dan dunia nyata. Dia harus sampai ke ibu kota kuno secepat mungkin. Ye Guan berkata, "Ayo pergi, segera." Di bawah pengawalan kelompok penjaga dewa kuno, Ye Guan dan Gu Pan langsung menuju ibu kota dewa kuno. Sepanjang perjalanan, tidak ada makhluk hidup yang berani mengganggu mereka. Tidak hanya itu, semakin banyak pula penjaga dewa kuno yang bergabung menjadi penjaga. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok itu tiba di hutan yang gelap dan lebat. Pada saat ini, pengawal dewa kuno yang memimpin berhenti dan menatap hutan lebat, tak bergerak. Ye Guan sedikit bingung. Dia melihat ke arah hutan lebat. Tak lama kemudian, wajahnya menjadi gelap. 2 mayat tergantung di pohon di depan hutan lebat. Seorang pria dan seorang wanita. Pikiran buruk tiba-tiba muncul dalam benak Ye Guan. Dia menjentikkan lengan bajunya dan 2 cahaya pedang terbang keluar. Namun, begitu kedua cahaya pedang itu mendekati hutan gelap, mereka menghilang tanpa suara. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Gu Pan menatap hutan lebat dan berkata, "Saya khawatir ada dewa di sini." Ye Guan mengangguk. Gu Pan menoleh ke arah Ye Guan, mengambil jalan memutar. Ye Guan berkata, "Tidak perlu." Sambil berbicara, dia memandang ke arah pengawal dewa kuno yang memimpin kelompok itu, karena dia melihat semangat juang di mata pengawal dewa kuno. Pada saat ini, pengawal dewa kuno tiba-tiba mengangkat tombak di tangannya, dan saat berikutnya, mereka semua bergegas menuju hutan lebat. Ratusan cahaya keemasan melesat langsung ke hutan yang gelap. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi terang, seolah-olah hari masih siang. Dalam sekejap mata, ratusan cahaya keemasan menyerbu ke kedalaman hutan lebat. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan yang lebat. Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan 2 cahaya pedang terbang keluar. Di kejauhan, pria dan wanita yang tergantung diseret di depannya oleh cahaya pedang. Ye Guan berjalan mendekati mereka berdua, dan saat dia melihat wajah mereka, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Seperti yang telah diduganya, 2 orang di depannya adalah Yuan Zhen dan Qin Lian, putra dan menantu Yuan Fan. Kok mereka ada di sini? Ye Guan sangat bingung. Pada saat ini, Gu Pan tiba-tiba berkata, "Mereka masih hidup." Ye Guan menoleh dan menatap Gu Pan, yang berkata dengan suara berat, "Hanya saja jiwa mereka terpenjara, tetapi mereka masih berada di dalam tubuh mereka." Ye Guan menoleh dan menatap mereka berdua. Benar saja,
dia merasakan nafas jiwa jauh di dalam tubuh mereka. Gu Pan menambahkan, keduanya juga adalah kultivator. Ye Guan mengangguk, begitu ya, saudara Gu, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan segel di tubuh mereka? Gu Pan berkata, saya akan mencoba. Sambil berbicara, dia berjalan mendekati mereka berdua dan merentangkan kedua telapak tangannya. Bintang-bintang berkumpul di sekitar mereka dan tak lama kemudian, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, bola gas hitam tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Batuk, batuk, keduanya terbatuk keras. Pria itu membuka matanya lebih dulu. Ketika dia melihat Ye Guan dan Gu Pan, dia tertegun. Kemudian dia cepat-cepat menoleh ke arah wanita di sampingnya, Lianer. Wanita itu perlahan membuka matanya saat ini. Ada sedikit kebingungan di matanya. Jelas saja dia tidak menyadari bahwa dia masih hidup. Setelah mendengar kata-kata pria itu, penglihatannya menjadi lebih jelas. Melihat pemandangan ini, Yuan Zhen langsung menghela napas lega. Ye Guan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu ada di sini? Mendengar kata-kata Ye Guan, Yuan Zhen menoleh untuk melihat Ye Guan. Dia segera membantu Qin Lian berdiri, lalu membungkuk hormat, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Muda. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, suami saya dan saya datang ke sini karena kami tersesat. Melihat keduanya berbohong, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Dia menatap mereka dan berkata, kalian berasal dari perbatasan antara dunia nyata dan dunia maya. Keduanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Ye Guan juga sedikit terkejut. Awalnya dia hanya ingin mengujinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini memang berasal dari persimpangan antara virtual dan realita. Ketika Yuan Zhen melihat ekspresi Ye Guan, dia segera menyadari bahwa pemuda di depannya sedang menguji mereka. Dia tidak dapat menahan rasa sedikit menyesal karena telah dibodohi oleh bocah ini. Ye Guan menatap mereka berdua. Karena kalian berada di persimpangan dunia maya dan dunia nyata, mengapa kalian begitu lemah? Keduanya tersenyum pahit. Ye Guan berkata, alasan mengapa aku menyelamatkanmu adalah karena kepala desa Yuan dan Nona Yuer. Yuer, Qin Lian buru-buru bertanya, Tuan, apakah dia baik-baik saja? Ye Guan mengangguk, tidak buruk. Yuan Zhen mendesah pelan, sejujurnya, istriku dan aku memang berasal dari perbatasan antara dunia maya dan dunia nyata. Aku dari tanah suci, dan istriku dari tanah darah. Kami adalah kekuatan yang bermusuhan, tetapi istriku dan aku benar-benar saling mencintai. Agar bisa bersama, kami mematuhi panggilan para dewa dan datang ke sini untuk menghancurkan kerajaan dewa kuno. Setelah kami datang ke sini, kami memilih untuk hidup menyendiri di sini. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa kaisar kerajaan dewa kuno begitu kuat, sehingga dia tidak hanya mengalahkan para dewa, tetapi juga menyegel dunia ini. Kami memang lemah sejak awal, dan dengan segelnya, kultivasi kami langsung diatur ulang ke nol. Ye Guan berkata, mengapa kamu keluar? Yuan Zhen berkata dengan suara yang dalam, aku ingin menemukan para tetua tanah suci. Mereka meninggal di tempat ini. Namun karena mereka tersesat, mereka datang ke hutan jiwa yang menangis ini secara tidak sengaja. Dan kemudian jiwa mereka disegel oleh dewa di dalam. Ye Guandao, apakah kamu ingin kembali? Yuan Zhen ragu sejenak. Lalu berkata, saya ingin kembali dan melihat-lihat. Ye Guan berkata, kamu terlalu lemah sekarang. Di sini terlalu berbahaya, ayo kembali ke desa Yuan. Yuan Zhen mengangguk dan berkata, Tuan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Suamiku dan aku tidak punya cara untuk membalas budimu. Sambil berbicara,
Dia membuka telapak tangannya dan sebuah liontin giok muncul di tangannya. Dia menyerahkan liontin giok itu kepada Ye Guan. Tuan, jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke perbatasan Su dan Zhen di masa depan, Anda dapat memberikan benda ini kepada penguasa suci tanah suci. Ini mungkin berguna bagi Anda. Ye Guan ingin menolak, tetapi Yuan Zhen memohon, Tuan, jangan menolak, kumohon. Ye Guan memikirkannya dan mengangguk. Oke, sambil berkata demikian, dia menyingkirkan liontin giok itu. Yuan Zhen menambahkan, jika Yang Mulia Suci bertanya tentangku, tolong katakan padanya bahwa aku telah mengorbankan diriku di sini. Sambil berbicara, dia menopang Qin Lian di sampingnya, membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Tidak lama setelah mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang pria berjubah Tao. Orang ini adalah pemilik pena Dadao. Keduanya agak waspada. Pemilik Daobi tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Yuan Zhen berkata dengan suara yang dalam, apa yang ingin kamu bicarakan? Sang Master Dao Pen berkata, beginilah adanya. Selama ini aku malas, dan hanya menerima satu murid. Sekarang aku ingin menerima murid lain. Keduanya sedikit bingung. Yuan Zhen bertanya, apakah kamu tertarik padaku? Pemilik Dao Pen melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, 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 aku tertarik pada putrimu, Nona Yuer. Ekspresi mereka berdua langsung berubah. Bab 1552, Aura Kekaisaran, Yuan Zhen dan Qin Lian tampak sangat jelek dan tidak percaya. Sang Master Dao Pen tersenyum dan berkata, caramu bersembunyi memang hebat, tapi bagiku, itu hanya keterampilan yang remeh. Yuan Zhen berkata dengan suara yang dalam, Tuan, bisakah kami mempertimbangkannya? Pemilik Pena Avenue mengangguk. Tentu saja, sambil berbicara, dia tertawa. Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang suka memaksakan penjualan. Kalau kamu benar-benar tidak mau, tidak masalah. Tetapi saya dapat memberitahu kamu bahwa dengan bantuan saya, prestasinya di masa depan akan berada di luar imajinasimu. Keduanya terdiam. Setelah Yuan Zhen dan Qin Lian menghilang, Ye Guan menatap liontin giok di tangannya. Batas antara realita dan ilusi. Setelah terdiam sejenak, Ye Guan menarik pikirannya. Dia menoleh untuk melihat hutan yang gelap. Hutan gelap itu sunyi senyap, tanpa gerakan apapun. Ye Guan sedikit khawatir. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan yang gelap. Ledakan, seluruh hutan gelap itu tiba-tiba bergetar hebat. Lalu seluruh hutan gelap itu terbakar. Api yang berkobar itu melesat ke angkasa, lurus ke angkasa, amat menyilaukan. Pada saat ini, ratusan penjaga dewa kuno perlahan berjalan keluar dari antara mereka. Selain cahaya keemasan, ada juga api di tubuh mereka. Mereka berjalan di depan Ye Guan dengan tertib, dan penjaga dewa kuno terkemuka tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tertegun. Ada ratusan ribu kristal roh sejati di dalam cincin itu. Tidak hanya itu, ada juga lebih dari selusin artefak abadi. Apakah orang-orang ini merampok, Tuhan? Itu, Gupan tiba-tiba berkata. Sepertinya setelah dewa ini disegel, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Ye Guandao, ini wajar. Sambil berkata demikian, dia mengambil cincin penyimpanan di hadapannya dan tertawa. Dia tidak menyangka bahwa para penjaga dewa kuno ini akan mampu menangani berbagai hal. Kalau kita ajak orang-orang ini keliling tempat ini, berapa banyak harta karun yang bisa kita dapatkan? Meski tergoda, dia tidak melakukannya. Bisnis itu penting. Ayo kita ke ibu kota kuno dulu.
Ye Guan menatap pengawal dewa kuno yang memimpin kelompok itu dan berkata, "Ayo pergi ke ibu kota dewa kuno." Pengawal dewa kuno memberi hormat dengan penuh hormat, lalu melambaikan tangannya, dan kelompok pengawal dewa kuno di belakangnya segera berpisah ke kedua sisi, memberi jalan. Ye Guan melirik para penjaga dewa kuno. Lalu dia dan Gupan berjalan menuju hutan gelap yang terbakar di kejauhan. Ketika melewati hutan yang gelap, ia melihat sebuah makam kuno dengan aura tersembunyi dan kuat di dalamnya. Tuhan, dia dapat merasakan bahwa orang lain juga sedang memperhatikannya. Ye Guan menarik pandangannya dan menghilang di kejauhan bersama sekelompok penjaga dewa kuno. Di bawah pengawalan sekelompok penjaga dewa kuno, perjalanan Ye Guan dan Gupan ke utara berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun. Kekuatan kelompok penjaga dewa kuno ini secara alami bukanlah yang tertinggi, tetapi mereka yang disebut dewa, yang dapat mengalahkan mereka disegel pada saat ini. Oleh karena itu, mereka telah menjadi eksistensi yang tidak dapat diprovokasi di sini. Sekitar 3 hari kemudian, Ye Guan dan Gupan akhirnya melihat kota yang menjulang tinggi setelah menyeberangi sungai. Kota kuno para dewa, dari posisi mereka, ibu kota dewa kuno itu terletak di dataran tinggi. Seluruh kota agak bobrok dan beberapa bagian tembok kota runtuh, tetapi masih sangat megah. Di atas tembok kota yang rusak itu, masih ada beberapa patung besar yang tingginya ratusan kaki, tetapi patung-patung itu juga rusak. Seluruh kota itu dikelilingi reruntuhan dan tembok yang rusak, dan ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan, ada jurang besar tanpa dasar, seperti lubang hitam, tak terduga. Gupan menatap ke kejauhan dan berkata pelan, pertempuran waktu itu begitu sengit. Ye Guan mengangguk, dipimpin oleh sekelompok penjaga dewa kuno. Mereka perlahan mendekati ibu kota dewa kuno, dan segera, Ye Guan dan Gupan merasakan aura yang mengerikan. Aura kekaisaran. Ye Guan dan Gupan saling berpandangan. Keduanya memiliki tatapan serius di mata mereka. Aura kekaisaran ini benar-benar mengerikan, mengandung keagungan agung yang membuat orang ingin bersujud menyembah padanya. Ketika aura kekaisaran bersentuhan dengan mereka, aura itu tidak menargetkan mereka, tetapi malah secara aktif memisahkan diri dan memberi jalan bagi mereka. Ini jelas pekerjaan para dewa penjaga kuno. Tak lama kemudian rombongan itu tiba di gerbang utama ibu kota kuno. Gerbang utama telah hancur dan gerbangnya berserakan di jalan. Di atasnya, beberapa rune kuno dapat terlihat samar-samar. Pada saat ini, para penjaga dewa kuno tiba-tiba berhenti. Mereka berjalan ke arah gerbang, mengambil gerbang itu dengan hormat, dan meletakkannya di samping. Kemudian, mereka kembali ke Ye Guan dan Gupan dan terus melindungi mereka saat mereka bergerak maju. Setelah memasuki kota, suasana sunyi senyap, dengan reruntuhan dan lubang di mana-mana, hanya beberapa bangunan tinggi yang memperlihatkan kejayaan kota sebelumnya. Kerajaan dewa kuno, keduanya merasa sedikit emosional. Kita dapat membayangkan betapa agungnya kerajaan Tuhan kuno ini. Namun kini yang tersisa hanyalah reruntuhannya. Jalanan yang lebar itu tampak sangat sepi. Semakin jauh mereka masuk, semakin pekat aura kekaisarannya. Untungnya, mereka dikawal oleh para dewa penjaga kuno. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menembus aura kekaisaran dan memasuki kota. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, kelompok penjaga dewa kuno segera berhenti. Di depan mereka ada tangga batu besar. Tangga itu lebarnya 1000 kaki dan menjulang sampai ke atas. Tingginya pun ratusan kaki. Di ujung tangga batu terdapat aula yang megah. Kelompok pengawal dewa kuno tiba-tiba berlutut bersama. Dan pengawal dewa kuno yang memimpin membungkuk dalam-dalam kepada Ye Guan dan memberi isyarat undangan. Ye Guan mengangguk.
lalu menaiki tangga batu. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Gu Pan yang tidak jauh, karena Gu Pan tidak bergerak. Gu Pan tersenyum dan berkata, "Mereka mengundangmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak serumit itu, ayo kita masuk bersama." Gu Pan menatap Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudara Gu, apakah kamu tidak penasaran dengan kaisar kerajaan ilahi kuno?" Gu Pan berkata sambil tersenyum, "Orang seperti itu, tentu saja aku ingin bertemu dengannya, tapi ini kesempatanmu." Ye Guan berkata lagi, "Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi." Melihat Ye Guan tidak bercanda, Gu Pan tidak menolak lagi, dia mengangguk dan mengikutinya. Keduanya berjalan menuju istana melalui tangga batu. Gu Pan tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, "Saudara Ye, apa yang akan terjadi jika kamu mengalahkan Master Dao Pen?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tegakkan ketertiban. Dia akan membantuku menegakkan ketertiban." Gu Pan bertanya, "Bagaimana jika saya kalah?" Ye Guan berkata lembut, "Kalau begitu aku hanya bisa menjadi kaisar pendukung yang tak terkalahkan dengan air mata di mataku." Gu Pan menoleh dan menatap Ye Guan, kaisar pendukung yang tak terkalahkan. Ye Guan mengangguk, "Tidak main-main, jika aku benar-benar sampai pada titik itu, aku bisa menyapu seluruh batas dunia maya dan dunia nyata sendirian. Tidak, fisikku kecil, aku seharusnya bisa menyapu semuanya." Gu Pan, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, perasaan itu cukup menyegarkan jika kamu memikirkannya." Gu Pan berkata, "Sebenarnya, memanggil orang juga merupakan bentuk kekuatan." Ye Guan menoleh dan menatap Gu Pan, yang berkata, "Tentu saja, orang yang benar-benar kuat harus mengandalkan diri mereka sendiri. Pada saat apapun, apa yang dimiliki orang lain tidak sebaik apa yang kamu miliki. Pilihanmu benar. Ketika seseorang hidup, hanya ketika dia memiliki apa yang dimilikinya dan tidak meminta bantuan orang lain, dia dapat hidup dengan percaya diri dan bermartabat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama." Tepat saat keduanya hendak berjalan menuju aula, seorang lelaki tua berjubah putih muncul tanpa suara di hadapan mereka. Ye Guan dan yang lainnya menemukan bahwa lelaki tua berjubah putih itu bukanlah tubuh aslinya, tetapi hanya ilusi. Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan. Setelah memeriksanya sejenak, dia berkata, "Tuan muda, ikuti saya." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju aula utama. Ketika dia sampai di pintu masuk aula, pintunya terbuka perlahan. Ye Guan dan Gu Pan mengikutinya masuk. Aula itu sangat luas. Ada puluhan ribu pilar batu di dalamnya. Setiap pilar lebarnya lebih dari 10 kaki dan diukir dengan rune kuno. Aula itu tidak hanya lebar, tetapi juga panjang. Orang tua berjubah putih menuntun Ye Guan dan Gu Pan menuju ke bagian dalam aula. Di ujung pandangan mereka, ada sebuah singgasana, dan di depan singgasana itu, ada peti mati es. Saat melihat peti es itu, Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Gu Pan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Matanya penuh rasa ingin tahu. Orang tua berjubah putih menuntun Ye Guan dan Gu Pan ke peti es. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah peti mati itu, lalu berbalik menatap Ye Guan. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu. "Senior, siapa kaisar di dalam?" Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan sedikit bingung. Orang tua berjubah putih itu berkata, "Tuan muda, silakan maju ke depan." Ye Guan berjalan ke peti es dan perlahan membuka tutupnya. Di dalamnya terbaring seorang wanita. Dia mengenakan gaun seputih salju dan memiliki wajah seputih batu giok.
dia sungguh cantik menakjubkan. Ye Guan menoleh menatap lelaki tua berjubah putih itu, agak bingung. Lelaki tua berjubah putih itu menatap Ye Guan dan berkata, "Kaisar tahu bahwa kamu ada di sini dan tahu tujuanmu. Dia bisa membantumu." Ye Guan menatap lelaki tua berjubah putih itu, "Kenapa?" Lelaki tua berjubah putih itu berkata, "Kalian bertiga sangat luar biasa dan istimewa. Pemuda di sebelahmu, meskipun dia hanya sebuah kesadaran, memiliki jalan yang unik di dunia ini. Bakat seperti ini tidak kalah dengan kaisar di masa lalu." Saat dia berkata demikian, dia menoleh dan menatap Gupan. Kaisar berkata bahwa jurusmu, Blue Star Arai, sangat bagus, dan memang jurus bertarung terbaik di bawah para dewa. Gupan berkata dengan tenang, "Aku punya sesuatu yang lebih kuat." Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk, lalu menatap Ye Guan, sedangkan lelaki berjubah Tao lainnya, lelaki itu secara alami juga tidak sederhana. Taoisme dan hukumnya sangat kuat. Kaisar berkata bahwa Taoismenya telah melampaui kognisi dunia ini dan batas antara virtual dan nyata. Sedangkan kau, Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kalian berdua baik dan jahat, tetapi kalian bukanlah pilihan pertama sang kaisar." Ye Guandao, pilihan pertamanya adalah pemilik pena Dao Agung. Orang tua berjubah putih itu mengangguk, namun pada akhirnya kaisar menyerah. Ye Guan bingung, "Kenapa?" Orang tua berjubah putih itu berkata, "Karena kamu menjalankan jalan ketertiban." Ye Guan sedikit bingung. Orang tua berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan di desa Yuan?" Ye Guan semakin bingung. "Ada apa?" Orang tua berjubah putih berkata, "Gali sumur." Ye Guan tercengang. Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan. Orang yang menghormati kehidupan manusia tidak akan pernah mengorbankan semua makhluk hidup. Dia juga tidak akan mengorbankan. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Ye Guanze benar-benar bingung. Orang tua berjubah putih itu menoleh dan menatap peti mati itu. "Tuan, identitas gadis di dalam ini agak istimewa. Ketika perang terjadi, Kaisar secara pribadi menyegelnya sehingga hidupnya dapat ditangguhkan. Kaisar akan memberimu semua senjata dan harta kekaisaran dari kerajaan kunoku. Bahkan artefak tertinggi. Dia hanya punya satu syarat, yaitu, kamu harus melindunginya dan mencegahnya dari celaka." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, aku tidak berani menjanjikan ini kepadamu, karena aku tidak tahu apakah gadis ini memiliki karma yang kuat." Orang tua berjubah putih itu menatap Ye Guan. "Ya, karma lebih besar dari langit." Ye Guan terdiam. Lelaki tua berjubah putih itu melanjutkan, "Negeri Dewa Kunoku memiliki 16 artefak kekaisaran dan 90.000 artefak abadi. Selain itu, ada ratusan juta kristal roh sejati." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Kita, saudara menerima sebab dan akibat ini." "Ah," Gupan tercengang, "Kakak, apakah kamu berbicara tentang aku?" Ye Guan mengangguk, "Ya," bersambung,